pernah dengar NLP? NLP, siapa yang pernah dengar? NLP, siapa yang pernah dengar NLP? Saya sudah ngomong 15 kali loh. Siapa yang pernah dengar NLP? Iya, sudah pernah dengar kan? Iya, ya nggak apa-apa kan pertanyaannya sudah pernah dengar atau belum. Jadi NLP itu singkatan dari Neuro Language Program. Itu adalah bagaimana kita memprogram pikiran kita dengan kata-kata. Makanya kan sering dibilang hati-hati dengan lidahmu. Kenapa? Karena dengan lidah kita bisa melakukan banyak hal. Contoh ya, Mbak bisa pinjam handphonenya. Nah, sebenarnya saya kan cuma nanya, Mbak bisa pinjam handphonenya, ya. Tapi jawabannya berupa tindakan. Jawabannya berupa action, ya. Nah, mau nggak teman-teman, ya, kalau misalnya nawari produknya, ya ngomong aja, tapi orang langsung, ya, Mbak mau ambil berapa kontainer, ya kan? Kan enak gitu ya. Mbak mau jadi agen mana, gitu ya. Nah, dan NLP ini, Neuro Language Program ini adalah bagaimana kita bisa mempengaruhi alam bawah sadar kita. Berapa banyak di sini yang ngerokok? Boleh tahu? Yang ngerokok, tahu nggak kalau ngerokok itu jelek? Banyak nggak bagusnya? Tahu banget. Alam sadarnya tahu. Tapi kenapa nggak berhenti? Karena alam bawah sadarnya nggak mau berhenti. Makanya kalau kita nggak tahu caranya, itu akan jadi sulit, ya. Tapi kalau tahu caranya, akan jadi mudah. Saya kasih contoh gitu ya. Kalau teman-teman diminta, ya, kalau teman-teman diminta jangan mikirin gajah, nggak boleh mikirin gajah. Nanti teman-teman ditonjok kalau mikirin gajah. Apa yang teman-teman pikirin? Gajah. Jangan tengok kanan. Apa yang teman-teman lakukan? Tengok kanan, ya. Karena pikiran kita itu nggak bisa menegatifkan hal negatif. Jadi makanya kalau melarang anak, jangan ngomong kamu nggak boleh nakal ya, kamu jangan nakal ya, kamu jangan nakal ya, kamu jangan nakal ya. Yang ada di otak anak nakal. Ngomong sama suami, Pak, ya ingat loh, ada aku, ada Anas, jangan selingkuh, ya, jangan selingkuh. Lama-lama selingkuh, ya. Nah, hati-hati dengan kata-kata. Ya, misalnya ada yang bilang kayak gini, Pak, saya tuh pengen bisnis, ya, tapi saya nggak punya modal dan pengalaman. Bayangin ya, saya pengen bisnis, tapi nggak punya modal dan pengalaman. Yang kedua, Pak, saya pengen bisnis dan saya nggak punya modal dan pengalaman. Lebih nyaman yang mana? Pak, saya pengen bisnis, walaupun saya belum punya modal dan pengalaman. Lebih enak mana? Saya pengen bisnis walaupun saya tidak punya uang, saya tidak punya modal. Atau lebih enak, saya pengen bisnis walaupun saya belum punya uang. Lebih enak tidak punya uang atau belum punya uang? Menarik ya. Cuman ngubah kata-kata aja, hasilnya beda. Nah, dalam teknologi pikiran, ya, ada yang namanya magical eraser, ya, penghapus yang luar biasa. Penghapus yang luar biasa itu apa? Saya bilang, Mbak Rama, saya mau ngasih Mbak duit 1 juta. Tapi 1 juta ini mau saya sedekahin. Artinya saya jadi nggak ngasih? Gak jadi. Nah, tapi itu, ya, fungsinya adalah menghapus semuanya, ya. Jadi hati-hati dengan kata tapi. Dan anehnya orang Indonesia sering pakai kata tapi di depan. Baru ngomong, Pak Ijat, gini Pak, ya. Tapi kan gini Pak, tapinya duluan. Yang dihapus apa? Jadi bilang, ya Pak, saya mau jadi distributor madu daerah ini, ya kan, daerah Kediri. Tapi Pak, kan, nah itu yang tadi tuh pengen tuh hilang. Ya, saya pengen jadi pengusaha, tapi keluarga saya nggak ngedukung. Saya pengen coba deh, tapi saya nggak ngerti tuh internet apa. Saya pengen belajar jualan lewat BB, tapi saya BB aja nggak punya, ya nggak apa-apa, ya. Emang kalau teman-teman pengen
sesuatu tuh teman-teman harus ada dulu. Enggak. Yang penting mau dulu. Ya. Baik ya. Nah, kita akan buktiin ya bahwa kenapa keterlibatan itu penting ya. Apa yang bisa membuat ya orang yang selama ini takut jadi berani. Sedikit informasi teman-teman itu bisa mengubah paradigma. Sedikit informasi bisa mengubah paradigma. Saya master hipnosis ya. Hipnosis ya, hipnosis itu banyak. Saya master hipnosis, saya bisa hipnotis teman-teman. Tapi hari ini kita tidak akan bahas itu, ya kan? Saya akan liatin ke teman-teman, ya, tenang, jangan tatap mata saya. Nah, saya pengen liatin ke teman-teman bahwa sedikit informasi itu bisa mengubah paradigma. Makanya ilmu negosiasi itu penting, ya. Nah, penting dalam apa? Dalam jualan juga. Kenapa? Ada orang yang beli jilbab ya, jilbabnya sama, warnanya sama, mereknya sama, harganya sama. Tapi belinya di toko B. Padahal ada toko A, toko B, toko C, toko D. Apalagi kalau di pasar yang besar, itu ada toko rame banget. Nggak tahu pakai jin apa. Ya, sebenarnya nggak perlu pakai jin. Ya, kalau kita tahu caranya. Ya, nah. Saya akan kasih pembuktian ke teman-teman. Kalau teman-teman kumpulin ya, bayangkan teman-teman kumpulin 100 anak SMA. 100 anak SMA, cewek. Ya, 100 anak SMA, cewek kelas 1. Terus kita tanya sama mereka, menurut mereka nyetir bus, tahu bus? Mudah atau sulit? Kira-kira sebagian besar mereka akan jawab mudah atau sulit? Sulit. Percaya, yakin banget kalau itu sulit. Sekarang kita kasih informasi saja. Informasi aja, kita nggak usah hipnotis mereka. Informasi yang pertama, kalau nyetir bus itu sulit, untuk bisa nyetir bus harus lulus S1, S2, atau S3. Nggak perlu, lulus SD juga bisa. Informasi yang kedua, 40% sopir busway, tahu busway ya? Di Jakarta itu itu fakta. Ya, 40% sopir busway di Jakarta adalah perempuan. Dengan dua informasi sederhana tadi, kalau kita tanya pertanyaan yang sama orang yang sama. Jadi sebenarnya nyetir bus itu mudah atau sulit? Mereka akan jawab mudah. Nggak nyampe 99 detik berubah. Jadi keyakinan orang itu nggak berubah hanya karena informasi. Ya, kalau mereka ngeliat informasi, ya itu berubah. Nah, menariknya teman-teman, kita punya nggak ada papan tulis ya. Kita punya namanya lingkaran pengaruh. Ya, kalau bayangkan saja ya, ini ada lingkaran pengaruh. Orang-orang di dalam ini orang-orang terdekat kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita, ya kan, teman kecil kita, ya, teman nakal kita, gitu. Ini di dalam. Nah, orang-orang di dalam ini full of love, full of love, tapi lack of respect, Orang-orang di dalam ini full of love, lack of respect. Orang-orang di luar, ya yang baru ketemu kayak saya, baru ketemu Mas Hendri gitu ya, baru ketemu Pak Thomas gitu ya, itu full of respect, lack of love. Maksudnya apa? Maksudnya gini loh. Ya, teman-teman percaya nggak? Saya sudah ngisi training di mana-mana, ya. Tapi ayah saya, ya, ibu saya itu nggak yakin kalau saya tuh bisa ngisi seminar, ngisi training ribuan orang. Sampai akhirnya, ya, saya ngisi training di Palembang, saya ajak, ya. Dia ngomong sama tante saya sih, kayak nggak ngeliat hijab dia kayak gitu. Kenapa? Ya karena yang di mindset mereka adalah hijab tuh yang nakal, ya kan, yang bandel gitu kan. Masa sih bisa, nggak banget lah kayak gitu. Nah, banyak nggak yang seperti itu, ya? Teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ya kayak gitu. Ketika kita pengen bisnis, ketika kita pengen nikah, calon mertua kita percaya. Nah, yang jadi masalah orang tua kita yang nggak percaya. Emang kamu bisa hidupin anak orang? Ya kan, kayak ayah saya nanya kan. Padahal ya calon mertua saya sudah nanya, kapan mau nikahnya? Kebayang nggak maksudnya? Kenapa? Ya itu kan orang-orang terdekat kita, ya itu kan full of love, ya. Mereka mencintai kita, tapi kurang respect.
ya. Orang-orang di luar, nih, ya, respect banget, ya. Tapi, ya mereka nggak terlalu cinta, ya. Nah, itu patokannya, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman masarin bisnis teman-teman, ya, wajar bisnis apapun. Siapa yang punya bisnis di sini? Kiswahtur nih punya siapa? Nah, Mbak punya Kiswahtur, ya. Ada nggak saudara Mbak yang umroh tapi pakai biro perjalanan lain? Ya, saudara-saudara di kampung itu, teman-teman dekat. Apakah semua teman-teman dekat Mbak pakai biro perjalanan Mbak? Ya, banyak yang enggak. Ya, kenapa? Karena mereka nggak percaya. Ya, saya jualan madu. Ya, menurut teman-teman yang nyoba duluan, saudara-saudara terdekat saya atau orang-orang yang saya baru kenal? Nah, jadi kalau teman-teman nawarin baju nih, mau nggak jadi agen? Apa namanya Mbak? Sekalian promosi. Sahala, gitu kan? Mau nawarin, mau nggak jadi agen Sahala? Mbak, saya tuh nggak punya bakat, bla bla. Nyantai aja. Kenapa? Memang sunatullahnya kayak gitu, ya kan? Jadi banyak tuh, ya kan? Orang punya kakaknya punya SPBU 10, adiknya nggak ada tuh. Jualan apa? Gas 3 kilo juga enggak. Kenapa? Karena dulu waktu ngebangunnya nggak percaya sama kakaknya, nggak percaya sama adiknya, nggak percaya sama saudaranya. Banyak nggak ya kayak gitu? Nah, jadi sunatullah aja. Yang penting kita yakin, ya. Apa yang membuat kita yakin? Selama itu tidak haram, ya, jalanin aja, ya. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana cara ngejual, ya. Nah, saya juga akan benerin mindsetnya dulu nih, ya. Bahwa kenapa ada orang, ya, yang ngomong, terus kita bilang iya ya, kerasa aja bahwa ini yang diomongin benar. Tahu Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi sebelum jadi presiden India, dia kan kalau di Muslim itu kayak ustadz lah ya. Nah, di India tuh dia pemuka agama. Jadi dia didatangin ibu-ibu. Ibu-ibu bilang apa? Pak Mahatma Gandhi, ya, tolong nasihatin anak saya. Anak saya ini makan garam berlebihan. Kata Mahatma Gandhinya, datang lagi seminggu lagi, ya udah, karena disuruh kayak gitu dia balik. Seminggu kemudian dia datengin Mahatma Gandhi. Pak Mahatma Gandhi, ya ini udah seminggu, tolong nasihatin anak saya. Terus dia bilang sama anaknya, nah, kamu gak boleh makan garam berlebihan, kurangin ya. Dah, gitu tok, ya gitu tok. Terus ibunya bingung kan, kalau gitu doang mas saya bisa, ya balik kan. Ya, balik. Terus besoknya, lusa, oh berkurang. Akhirnya normal gitu kan. Didatengin, ya. Pas didatengin, ibunya nanya, Pak Mahatma Gandhi, kok bisa sih Bapak buat anak saya berhenti mengkonsumsi garam berlebihan? Kata Mahatma Gandhi apa? Waktu ibu datengin saya pertama kali, itu saya masih makan garam. Saya suruh ibu balik lagi seminggu. Dan dalam seminggu itu saya nggak makan garam. Jadi apa yang Anda katakan, Anda lakukan, dan apa yang benar-benar Anda lakukan adalah 3 hal yang berbeda. Saya ulangi ya, apa yang Anda katakan, Anda lakukan, dan apa yang Anda lakukan 3 hal yang berbeda. Orang melihat, ya, orang melakukan apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka dengar. Orang melakukan apa yang mereka lihat. Yuk kita buktiin yuk. Nih, teman-teman angkat tangan. Terus putar buat tornado. Cepat. Ya, fokus ke saya semuanya, cepat. Sekarang pegang telinga. Telinga. Ya, saya sih gatal doang. Telinganya udah pindah ya? Iya. Saya sih gatal doang. Jadi kalau Anda nggak baik sama ibu Anda, ya, jangan aneh kalau nanti anak Anda juga nggak baik sama Anda. Apapun alasan. Kalau Anda nggak baik, kalau Anda sering berantem sama pasangan Anda, ya, kalau Anda sering berantem, ya kan tanpa sengaja nih, kita ngomongin adik kita, kakak kita di mobil, anak kita di belakang.
Iya tuh, ya masa tuh, ya misalnya gitu kan, Bang Budi nih, ya gitu-gitu kan saya udah bilang kayak gitu, Bang Budi emang keras kepala, bla bla. Kita ngomongin kakak kita kan, didengar sama adik kita. Terus adik kita berantem, kita bilang kamu tuh adik kakak harus akur. Dalam hati dia, papa aja ngatain kakaknya di depan saya, ya kan? Kebayang maksudnya? Dan itu berlaku untuk apapun, ya. Nah, dan bagaimana merubahnya? Sederhana, kita ini lahir, ya, itu semuanya sama, ya. Kita ini lahir semuanya sama, tapi dicap sama lingkungan. Pertanyaannya, salahkah lingkungan? Mungkin sebelum kita tahu, kita bisa menyalahkan lingkungan. Tapi setelah kita tahu bahwa lingkungan itu, ya, bisa menyalahkan kita atau tidak, tergantung kita terima atau enggak. Kayak dikirimin Bluetooth gitu loh, ya. Kalau kita accept, ya dia masuk. Kalau kita nggak accept, dia nggak masuk. Ya, contoh, ya. Berapa banyak ibu-ibu yang bilang kayak gini, Bu, ibu sih enak, anak ibu baik, anak saya itu susah banget makan. Terus ibu sejatinya bilang apa? Ibu enak, cuma susah makan. Anak saya sudah susah makan, sakit-sakitan. Belum lihat anak saya, udah susah makan, sakit-sakitan, sering nonjok temennya. Bu, itu masih nggak apa-apa. Anak saya susah makan, ya, nonjok temen, ya sering nyuri lagi, bolos. Nah, apalagi kalau itu masuk ke otak anaknya, didengar sama anaknya. Kalau kakaknya mah disuruh apa aja selesai. Kalau adanya nih, aduh, susahnya minta ampun. Ya, itu terjadi ya sama anak bungsu. Adik saya itu sekarang koas mau jadi dokter. Setiap nyetir luar kota, ayah saya, ibu saya pengennya saya nyetirin. Kan capek juga, dari Lubuk Linggau ke Padang itu 10 jam. Ya, kan capek kalau saya nyetir sendiri ya. Akhirnya sometimes saya pura-pura sakit. Aduh, pusing mah, Iman aja yang nyetir. Adik saya tuh udah gede, tapi masih dianggap kecil aja gitu. Kebayang maksudnya? Sampai dia pernah ngomong, Pak, Iman ini udah gede, Iman ini udah kuliah, ntar lagi jadi dokter. Ya, seringkali itu seperti itu. Seringkali kita tuh nggak sama, ya. Nah, saya baru baca buku judulnya Self Driving, ya, yang ngarang Profesor Renat Kasali. Baru launching, saya baru beli kemarin, sudah hampir habis sih. Tadi saya baca, saya rekomendasiin tuh, ya, untuk teman-teman. Gimana caranya kita bisa ngelihat sesuatu itu lebih luas, ya. Oke, kita masuk dulu nih. Bagaimana Anda menjalankan bisnis Anda selama ini? Ya, next. Ya, nih door to door, next. Ya, membawa banyak barang untuk dijual, membuat stand untuk jualan. Ya, teman-teman, boleh pinjam majunya. Saya jualan tempe gila itu harganya 17.000, omsetnya 2 miliar dalam waktu 6 bulan. Saya jualan ini, kita jualan ini tadi berapa? 76.000 ya. Ada yang bawa kalkulator plus minus lah ya. Ya, plus minus 75.000 lah. Ada yang bawa kalkulator 75.000 botol, terserah mau dikalinya. Kalau misalnya orang kan biasanya omset dikalinya harga jual ya. Ya, coba 75.000 kali 70.000 berapa? Banyak Pak, gitu kan? Ya, sekitar itu dalam waktu 6 bulan. Ya, 6 bulan 7 bulan lah ya, 7 bulan. Lumayan nggak? Iya. Padahal jujur, siapa yang belum nyicip madu bima? Nggak apa-apa. Siapa yang belum? Tuh, teman-teman belum nyobain aja sudah segitu jualannya. Apalagi teman-teman nyobain. Ya. Apalagi teman-teman jualin. Ya. Itu kenapa orang jualan permen harga 200 bisa iklan di TV. Ya, karena pengalinya banyak. Nah, nanti kita akan bahas next. Ya. Nih, pemanfaatan teknologi informasi di dunia bisnis next. Ya, ini distribusi sekarang sudah mudah. Ya, ada JNE, ya kan, ada POS dan sebagainya next. Ya. Terus dulu kita harus punya toko, sekarang nggak harus punya toko. Tokonya apa? Tokonya website, ya. Tokonya BB,
tokonya Instagram, tokonya Facebook. Next. Promosi konvensional, ya, door to door masih diperlukan. Indonesia masih sangat diperlukan, ya. Cuman kayak tadi, kalau door to door itu ibaratnya udang, ya, online tuh ayamnya, dagingnya, pilih yang mana? Ya pilih aja semuanya. Kalau bisa semuanya, kenapa enggak? Sebar brosur haram nggak? Nggak haram. Sebar brosur ya jalan, ya. Next. Iklan baris, ya, next. Dan lain-lain, next. Nih, pernah ngerasain nggak macet? Ya, sekarang macet di mana-mana, apalagi ke Jakarta, gitu ya. Waktunya terbatas, gitu ya. Terus lelah, ya. Aduh, udah capek deh, gitu kan. Next. Nih, ini hasil riset Asin Nielsen, ya. Online produk bahasa Jawanya adalah, ya, review pembahasan produk secara online, ya, itu nomor 3 dari yang paling dipercaya. Jadi yang pertama tuh dari teman, ya. Begitu temennya pakai, ya, semuanya pakai, ya. Saya punya tante di Palembang, kemarin saya datengin, gitu ya. Dia jualan nggak nyampe sebulan itu sudah 100, gitu ya. Kenapa? Nggak disebar-sebar, enggak. Cuman ada seorang tukang cuci, dia stroke, nggak bisa bangun, terus dikasih madu, terus saya ini bisa berdiri, ya, bisa sholat seperti biasa, gitu ya. Duduk sih sholatnya, tapi bisa berdiri, ya. Dan dari situ dia omongin kemana-mana, dan dia bisa jual banyak. Dari mana? Dari teman. Si itu tuh, lo tau itu kan? Ya, dia kayak gini kan? Nah, kayak gitu. Ya, terus family online product review. Nah, jadi harus banyak bahas, gitu ya. Bahas kenapa produk ini bagus, gitu ya. Next. Bongkar kebiasaan lama. Next. Ya, internet marketing. Next. Nih, kita lihat ya. Ini datanya. Ya, Januari 2014 orang Indonesia itu ada 251 juta orang. Yang pakai internet baru 38 juta. Yang pakai Facebook 62 juta. Kartu telepon yang aktif 281 juta. Jadi orangnya 251, kartu teleponnya 281. Kenapa? Karena satu orang bisa punya ya 3, 4, 5 nomor, ya kan? Nah, inilah fokus kita. Kalau teman-teman nyewa ruko nih, terus ruko itu sepi, maka selamanya, ya, atau kemungkinan, ya, selamanya akan tetap sepi, ya. Tapi kalau teman-teman buat website, sekarang sepi, bisa dibuat ramai banget nggak? Ya, saya bilang, saya punya sahabat, ya, namanya Zedit, dia punya rajatas.com. Kalau ibu-ibu mau beli tas-tas KW, ya, saya jamin deh, itu the best lah, harganya, kualitasnya. Ya, teman-teman bisa lihat tuh pengirimannya, rajatas.com. Paling murah, paling bagus. Ya, itu teman saya waktu di STT Telkom. Punya toko? Enggak. Didatengin orang pajak? Belum. Ya, sampai sekarang juga belum, gitu. Nah, tapi omsetnya 40 juta sehari. Ya, lumayan nggak? Lumayan banget. Ya, website doang, buka aja rajatas.com, ya. Nah, terus siapa yang punya Facebook tapi sudah lama nggak dibuka? Nah, kalau yang muda, ya, punya Facebook nggak dibuka karena mungkin berpikir lebih kerenan Twitter. Tapi untuk bisnis, Facebook still the best. Ya, Facebook still the best. Cara taunya gimana? Sederhana, tinggal cek di alexa.com. Ya, itu ranking website-website yang besar pengaruhnya. Salah satunya Facebook. Ya, jadi hari ini kita bicara BB. Ya, mungkin next kita kumpul lagi kita bicara Facebook. Ya, next kita kumpul lagi kita bicara Instagram. Ya, macam-macam. Ya, next. Nah, nih Indonesia itu makin meningkat. Kenapa? Internet makin murah, ya kan? Terus orang makin tahu, ya, dan makin percaya. Kalau dulu, ya kan, beli madu ya 2, oke, transfer 140.000, plus ongkos kirim 20.000. Nggak mau, madunya dulu datang, ya kan? Dulu. Kalau sekarang orang udah percaya, ya kan? Nah, bisa percaya kenapa? Karena ada website. Next. Nah, next.
Nih macam-macamnya nih. Sehari kita tuh ngeliatin layar handphone kita 5 jam 27 menit. Benar atau benar banget? Pas mau tidur, terakhir yang dilihat wajah suami atau wajah handphone? Alhamdulillah kalau masih kayak gitu. Ya. Tapi kebanyakan ya bangun pagi yang dilihat pertama anak atau handphone? Handphone. Ya. Handphone ketinggalan dompet nggak apa-apa. Ya, ketinggalan handphone balik lagi sekarang. Ya. Nah, sebagian besar orang kayak gitu, yang belum kayak gitu, ya nggak apa-apa juga. Tapi kenyataannya sebagian besar orang kayak gitu, dan itu adalah pasar kita. Kebayang maksudnya? Itu adalah pasar kita, ya. Next. Nih, Facebook, Twitter, Google dan sebagainya. Ya, next. Nah, nih, teman-teman sudah hidup di dua dunia belum? Sudah punya website pribadi belum? Mbak Salma, nama panjangnya siapa? Salma Rupiah. Sudah punya nggak? www.salmarupiah.com. Beli. Ya, kenapa? Ya, karena disitulah ya itu alamat kita di dunia maya. Ya, belinya berapa? Belinya paling 100.000 lah biar mudah. Ya. Masalah nanti dibangun atau enggak, dibuat atau enggak, terserah nanti. Tapi sekarang amanin dulu namanya. Ya. Nah, kayak gitu, ya. Nah, ini banyak hal ya. Teman-teman punya akun nggak di masing-masing ini? Saya yakin belum, karena saya pun nggak punya semuanya, ya. Nah, next. Next. Nih, total populasi 14% orang sudah pakai gadget internet, ya kan? Nah, smartphone user who have made a purchase via their phone. Jadi dari 14 orang itu setengahnya sudah pernah beli barang online, ya. Dan sekarang untuk orang-orang di levelan 35 ke bawah itu makin mudah, mereka makin males, ya. Karena mereka males lah, ada laundry kiloan, ya. Zaman ibu saya ada nggak laundry kiloan? Ada tempat penitipan anak, ya. KFC diantar, anak kosan nih, ya, bubur ayam pun diantar. Percaya nggak? Iya, bubur ayam diantar, nasi ayam diantar, semuanya diantar, ya. Delivery. Next. Nah, bukan semua. Jadi kalau bisnis sudah ada teknologi informasinya, kredibilitas, terlihat lebih maju, pemasarannya efektif, ya. Kalau orang nanya websitenya apa, ya, kita bilang berapa banyak nih orang yang lihat Madu Bima, dengar Madu Bima, terus cek di website, banyak, dan kita bisa lihat berapa banyak. Meluaskan jaringan, calon pelanggan tak terbatas, meningkatkan omset. Nih ya, saya punya sahabat, murid, ya, dia jualan buku. Namanya Dewa Eka Prayoga, dia jualan buku. Nih. 30 hari jago jualan. Ini dia jual berapa? 250.000. Laku 3.000 buku. Nggak pakai Gramedia. Buku kita sudah dicetak 3 kali yang tapi pakai Gramedia, jualnya 50.000. Ya. Ini double nih, sahabat saya saat ini. Dia jual 250.000. 3.000 buku laku dalam waktu seminggu. Pakai apa? Ya, pakai BBM, Twitter, Facebook. Ya. Nah, kok bisa? Nah, nanti kita akan bahas itu. Ya. Jadi banyak nggak orang-orang kaya dari internet? Banyak, tapi kan, bukan sudah ngomong tapi kan. Saya nggak ngerti, Pak. Buat email aja nggak bisa, ini aja nggak tahu dan sebagainya. Kenapa teman-teman belum bergerak? Ya, sederhana, karena teman-teman belum termotivasi. Tidak ada orang yang tidak bisa, tidak ada orang yang tidak mampu, tidak ada orang yang nggak ngerti. Yang ada adalah orang yang tidak termotivasi. Contoh, kalau saya minta jalan kaki dari sini ke bandara jam 1 siang besok, ada yang mau? Nyampe sana dapat Avanza. Mau kan? Yang tadinya panas jadi wah sehat ini, keringetan kayak gini. Iya loh. Karena teman-teman tuh masih berpikir, ya itu tadi informasinya tuh nggak banyak, ya.
Kenapa? Jadi kalau teman-teman tahu ya, untuk dapat penghasilan 5 juta, 10 juta dari online itu mudah banget, asli mudah banget. Jadi kalau sekarang ada anak muda yang nggak bisa punya penghasilan 5 juta sebulan, ya, itu udah nggak salah pemerintah lagi, ya, itu salah kitanya yang nggak mau belajar. Ya, saya punya agen di Bali, Bu Sumawiyah ya. Bu Sumawiyah itu sebulan rata-rata jualan 400 botol. Ya. 400 botol madu, ya. Dia beli 50 jual 70, jadi dapatnya 20.000 kali 400 8 juta. 400 tuh banyak nggak? Kalau dibagi 30, ya, seharinya cuma berapa? Belasan, ya. Nah, kira-kira gambarnya tuh kayak gitu. Orangnya ada? Ya ada, ya. Nah, teman-teman bisa jualan apapun. Nanti saya ajarin ilmu ini bisa untuk jualan apapun, ya. Next. Nah, di luaran itu orang sudah pakai ini semua. Jadi kalau teman-teman punya perusahaan, ya, jangan kayak Kodak. Tahu Kodak ya? Siapa yang nggak kenal Kodak? Tapi sekarang bangkrut. Kenapa? Karena dia nggak mau ngikutin perkembangan. Ya, alah, kayak gini aja udah susah. Ya, kayak gini aja udah nggak kekerjain. Nah, kayak gitu kan? Harusnya kita berpikir bahwa kalau bisnis kita besar, kita bisa kasih manfaat ke lebih banyak orang. Next. Nih, saya. Nah, sekarang ya, yang paling penting tadi adalah alam bawah sadar. Ya, percuma teman-teman nongkrongin ini, ngeliatin ini, tapi terus teman-teman nggak yakin kalau teman-teman bisa dapetin duit 5 juta per bulan dari sini. Nah, gimana caranya? Ya, saya kasih gambaran ya. Sekarang gini, kalau kita yakin, maka itu akan terjadi. Ya, kalau kata Rhonda Byrne, ya, itu dia bilang the secret, ya, the power of, ya, kekuatan tarik menarik, ya. Kalau bahasa Muslim, Tuhan beserta prasangka hambanya. Jadi kalau kita berpikir, ya, susah nih, nggak bisa deh, nggak kecapai. Ya, tapi kalau kita pikir bisa, pasti bisa. Dan keajaiban terjadinya pasti di akhir, ya. Karena kalau di awal nggak jadi keajaiban lagi, bener nggak? Nah, kita lihat ya. Sekarang teman-teman kayak gini, lihat di sini ada garis. Sini ada garis ya. Sekarang satuin garisnya. Terus gini. Lihat jari tengahnya. Ya, jari tengahnya sama panjang ya. Ya, rata-rata sama panjang ya. Oke, sama panjang. Nah, sekarang ada 3 aturan dalam permainan ini. Ada berapa aturan? 3. Aturan pertama, ya, teman-teman harus melafazkannya cukup kencang. Harus ngomongnya cukup. Yang kedua, harus yakin. Yang ketiga, harus berulang-ulang. Jadi yang pertama tadi harus cukup kencang, yang kedua yakin, yang ketiga berulang-ulang. Nanti ikutin saya kasih contoh dulu. Kayak gini ya. Tangan kanan lebih panjang, tangan kanan lebih panjang. 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Ngerti ya? Ayo, 1, 2, 3. Tangan kanan lebih panjang, tangan kanan lebih panjang. Oke, cobain lagi. Kayak giniin dan lihat. Siapa yang tangan kanannya lebih panjang? Ya. Oke, 50%. Sekarang normal. Syaratnya tadi apa? Cukup keras, yakin, berulang-ulang. Oke, cobain tangan kiri ya. 1, 2, 3. Tangan kiri lebih panjang. Oke, cobain lagi. Dan teman-teman lihat, tangan kiri lebih. Siapa yang tangan kirinya lebih panjang? Nah, ada nggak yang nggak berhasil? Ada, pasti ada. Kenapa? Karena kan tadi nggak nurutin syaratnya. Kalau teman-teman nggak yakin, teman-teman bilang, nggak akan mungkin. Maka yang terjadi, Allah beserta prasangka hambanya. Tuhan tuh sesuai dengan prasangka kita.
Ya, jadi kalau kita pikir, alah, gak akan mungkin lah, itu bohongan aja. Ya, sok lihat yang cobain jualan lewat BB, berapa orang yang berhasil, berapa orang yang nggak berhasil. Ya, banyak orang yang kalau datang ke seminar, ya orang positif, orang yang kelebihan satu cara, orang negatif, orang yang kelebihan satu alasan. Begitu mereka datang ke seminar, dilihatin contoh-contoh yang sukses, mereka bilang, itu kan yang sukses, ya nggak sukses lebih banyak. Pak, di mana-mana juga kayak gitu. Pertanyaannya, kita mau belajar dari yang sukses atau belajar dari yang nggak sukses? Pengumuman pemenang gebiar tahapan BCA yang diumumin, yang dapat Mercy atau daftar yang nggak dapat Mercy, gitu kan? Enggak kan? Yang dapat Mercy satu kan? Kebayang maksud saya? Nah, jadi tinggal gimana kita yakin. Ya, jadi kalau teman-teman nggak ngerti, pura-pura aja ngerti, asli. Ya, dengan teman-teman pura-pura ngerti, teman-teman bisa. Pernah nggak ngelihat teman kita nggak pernah belajar, tapi nilainya bagus? Apa yang dia punya? Self esteem. Dia yakin banget apa yang dia baca itu yang akan keluar. Apalagi kalau dia sampai ngomong gini, saya tuh nggak tahu ya kenapa. Pokoknya saya tuh nggak perlu belajar banyak-banyak. Ya, saya baca sedikit dan itu masuk ke alam bawah sadarnya. Bener, energinya tuh nyampe. Gurunya buat soal apa, dia soal apa. Makanya anak-anak itu kalau dia punya sesuatu nih, bagi rapot. Anak saya baru bagi rapot kemarin. Ya, anak bagi rapot. Kalau keseniannya dapat 9, keseniannya dapat 9, matematikanya dapat 6, matematikanya dapat rata-rata orang tua. Saya bilang rata-rata orang tua. Ya, akan ngelesin anaknya nyanyi, biola, piano, atau sekolahin atau khususin anaknya kumon. Udahlah, anaknya nggak bisa, nggak suka, ya dipaksa. Padahal udah gede pun, ya dia juga nggak akan pakai tuh kumon, ada kalkulator. Iya toh? Kenyataannya tuh kayak gitu. Tapi kan kita nggak kayak gitu selama ini, ya. Bapak Ibu pengen anaknya punya suami pengusaha atau pegawai? Serius? Nanti begitu anaknya kenalin calonnya, pertanyaan pertama apa? Kerja di mana? Iya kan? Itu, ya. Terus ketika mulai bisnis bilang, Pak Ijab, katanya bisnis itu nanti bisa bebas uang, bisa bebas waktu. Mana? Ternyata begitu saya bisnis, ini adalah saat dimana saya nggak punya waktu, Pak. Ya, dulu waktu kerja, saya Sabtu Minggu masih bisa sama anak istri saya. Ya, sekarang waktu saya bisnis malah nggak ada waktu untuk anak istri saya. Dulu waktu kerja masih ada kelebihan duit. Sekarang ada duit dikit, bayar gaji, ada duit dikit, top produk. Saya nggak punya tabungan. Ya, kebanyakan orang mikir kayak gitu kan. Padahal kalau kita tanam jagung, tumbuhnya jagung. Kalau kita tanam karet, tumbuhnya karet. Nggak akan mungkin tanam jagung, tumbuhnya karet. Ya kan? Nah sama, kalau kita pengen waktu, ya nanti kita pengen waktu, ya sekarang kita nanam waktu. Kalau kita pengen duit, sekarang kita investasi duit. Ya. Beberapa 2 minggu yang lalu, saya ngisi training seperti ini di Surabaya, gitu ya. Saya jelasin semuanya, terus saya tawarin, di Jogja, ya. Saya tawarin siapa yang mau jadi agen, ya. Saya bilang dalam setengah jam kita ngejual 1.660 paket, 1.664 botol dalam waktu setengah jam. Nanti saya kasih tahu rahasianya. Ini berlaku nggak cuma buat madu kok, ya. Untuk bisnis Anda, entah itu kue. Saya punya sahabat ya, namanya Denny, Mas Denny, cake pisang villa Batam, ya. Itu omsetnya sebulan 2 miliaran dari cake pisang villa. Ya, iya awalnya, wah kan melihatnya keren banget. Padahal dia ngerintis itu berapa lama? 19 ya, bisnis kulinernya sebelumnya bangkrut. 19 kuliner sebelumnya bangkrut. Ini jualan cake pisang aku. Kalau teman-teman ke Batam, itu outletnya tuh udah kayak kalau kita keluar negeri gitu. Jadi kita dateng, ada tempat pembuatannya, kayak gitu. Baru sekarang kayak gitu kan, ya datang ke sana. Oke, nah
kita akan masuk ke BlackBerry marketing. Ya. Oke, next. Nih, apa spesialnya BlackBerry dibanding handphone lain? Apa spesialnya? Apa spesialnya? Bisa broadcast, ya. Itu benar, ya. Poin utamanya adalah karena BlackBerry punya next PIN. PIN ini, ya, PIN ini adalah persetujuan kita, ijab kabul kita sama orang bahwa kita tuh temenan. Ya, makanya orang di broadcast BB jauh lebih nggak marah dibanding di broadcast SMS. Karena kalau SMS benar-benar nggak kenal. Kalau ini walaupun nggak kenal, tapi alam bawah sadar sudah shake hand. Ya, kenapa ada PIN itu? Kalau nggak ya delete aja. Dan kalau dia nggak suka, tinggal di delete. Nah, ini yang membuat orang tuh lebih mudah membeli. Karena alam bawah sadarnya bilang dia lebih percaya sama orang ini. Baik ya? Next. Ya. Next. Nah, jadi BlackBerry ini, ya BlackBerry apa yang bagus? Ya, saya punya pakai beberapa BlackBerry, tapi yang saya saranin kalau untuk jualan, BlackBerry-nya BlackBerry jadul, yang BBM-nya 7.0. Ya, saya tahu teman-teman bisa beli Z10, ya P10, ya, tapi itu nggak bagus. Saya pakai P10 satu untuk BB private saya, tapi bukan untuk BB jualan. Ya, karena itu susah, ya banyak yang tidak bisa dipakai untuk jualan teks. Nih, yang gaptek sekalipun bisa, ya. Sopir saya, ya, itu cuman belajar ini, ya sebulan dia bisa jualan 30 sampai 40 botol. Ya 30 sampai 40 botol itu dia bisa dapat tambahan 800.000. Lumayan nggak sebagai sopir? Ya lumayan, ya. Saya beliin dia BB. Next. Nih, produk utama saya keripik tempe ya dengan BB omsetnya 15 juta di bulan pertama. Next. Ya, saya banyak mengundang seminar, training itu gara-gara BB juga. Ya, saya dapat sahabat-sahabat ya Ustadz Yusuf Mansur, Mas Mono, ya Jamil Azaini dan tokoh-tokoh entrepreneur ya dari sini. Ya, produk saya Madu Bima, ya ini zaman dulu ya, harusnya dirubah. Dalam malu yang ini. Next. Jika disebut satu persatu, banyak sekali dampak positif dari BB. Ya. Nah, ini yang penting teman-teman. Ya, teman-teman tuh tahu dulu itu tuh bisa apa. Ya, nanti dipelajari. Next. Nih, ya, teman-teman harus punya target. Ya. Kalau teman-teman nggak punya target, nggak ada yang diukur. Kalau nggak punya target, nggak tahu mau ngapain. Ya. Sekarang saya tanya, teman-teman pengen punya penghasilan berapa bulan depan? Siapa yang pengen umroh? Ya. Kapan? Ya. Secepatnya. Nah itu. Ya. Siapa yang pengen naikin omset? Saya. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Nggak bisa. Otak kita itu harus jelas. Ya. Otak kita nggak bisa melihat ketidakjelasan. Ya. Jadi harus jelas. Ya. Pak, saya pengen omset saya naik 200%. Kenapa? Karena kalau kita tahu tujuannya, ya, kita bisa cepat. Ada nggak, ya, orang yang ngebut tapi nggak tahu tujuannya? Orang bisa ngebut karena dia tahu tujuannya. Pasti simpan dia tahu karena tahu belok kiri. Ya, tapi kalau orang yang nggak tahu mau kemana, ya, biasanya disimpan dia nggak melambat karena nabrak kiri ya, kayak gitu. Nah, jadi harus tahu dulu impiannya apa. Ya, dan impian itu, ya, itu perlu dilatih. Itu kayak otot. Ada yang bawa kertas? Ada yang bawa kertas? Saya bisa minta kertas? Ada yang bawa kertas? Di depan ada kertas? Nah. Nih, teman-teman, ya, tujuan itu, ya, impian itu harus jelas. Ya, sudah banyak dibilang di beberapa buku juga bahwa orang-orang besar adalah orang-orang yang menuliskan impiannya. Tahun 2006, ya, saya setelah saya coba beberapa bisnis, saya akhirnya berbisnis network marketing. Saya di MLM di Tianxi sampai sekarang masih. Ya, di situ saya belajar tentang impian. Ya, saya saranin teman-teman ikut asuransi kah atau MLM untuk
pembelajaran bisnisnya ya. Terutama yang punya program pendidikan yang baik, ya. Nah, kenapa? Karena disitulah saya mengerti. Tahun 2006, saya tulis dream book pertama saya. Nanti kalau teman-teman ke Bandung, saya liatin. Itu saya tulis 100 hal yang ingin saya dapetin. 100 hal yang ingin saya dapat. Ya, sekarang saya sudah dapat ini. Ya, 80% saya sudah dapat ini. Kenapa? Bukan karena saya hebat, ya. Karena Tuhan tuh sudah ngomong. Tuhan tuh bilang apa? Mintalah padaku, pasti akan aku kabulkan. Masalahnya kan kita ini nggak minta. Dan mintanya itu nggak benar. Saya gini, kita doa. Ya Allah, semoga aku dapat tambahan rezeki. Ya. Tahun lalu nggak ada yang traktir kita bakso. Tahun ini ada yang traktir kita bakso. Berubah? Tambahan rezeki kan? Iya. Terus kita doa, ya Allah, ubah hidupku. Tahun 2013 nggak ada utang. Tahun 2014 banyak utang. Berubah nggak itu? Berubah nggak? Berubah kan, dari nggak punya utang jadi punya utang. Dikabulin nggak? Dan kita itu, ya, itu kalau minta sama Tuhan, ya, itu sering meledek Tuhan. Maksudnya gini. Kalau teman-teman ketemu sama Pak RT, ya, mintanya apa? Pak RT, kalau hujan, ya, depan rumah saya ini banjir. Boleh kita kumpulin teman-teman, kita gotong royong. Kalau ketemu Pak RT, kalau ketemu gubernur, ngomongnya apa? Pak, kalau bisa depan rumah saya nih Pak, ini Car Free Day, biar anak saya bisa olahraga Pak. Ya, kalau ketemunya gubernur atau wali kota. Kalau ketemunya presiden, mintanya apa? Pak, kalau bisa Lubuk Linggau itu jadi provinsi Pak. Ya. Kalau ketemunya, bayangin kalau ketemunya presiden, terus ngomong sama Pak Jokowi. Wah, Pak Jokowi senang sudah bisa ketemu. Gini Pak, kalau hujan di depan rumah saya ini banjir. Bu ya, tolong Bapak kumpulin tetangga-tetangga saya. Ya, itu Jokowi kan senyum. Ya, dia pasti senyum dan nanti dalam hati dia bilang, ya kalau kayak gini mah nggak perlu minta sama saya kali. Ya, minta sama Pak RT aja bisa, bener kan? Sama, kalau teman-teman mintanya tuh nggak jelas, terus mintanya tuh yang kecil-kecil, ya. Ya Allah, kalau bisa 20 tahun lagi aku bisa umroh. Ya elah, 20 tahun lagi umroh, 20 tahun lagi. Bilang, ya Allah, ya mudah-mudahan tanggal berapa Mbak? Umrohnya terdekat. Tanggal 24 Desember. Aku bisa tahun baruan di rumahmu, gitu, ya. Lah, yang manggil tuh Tuhan, yang manggil Allah yang akan mencukupi. Pertanyaannya, ya, kita ini berani nggak? Kita ini yakin nggak? Itu aja kan masalahnya. Nah, ya, jadi target itu harus jelas, ya, dan target itu harus besar. Kalau targetnya kecil, nggak kelihatan, ya. Contoh sederhana ya. Waktu saya pertama kali terima reward mobil, saya dapat BMW. Saya BMW terbaru itu saya jalan-jalan ke mall. Jalan-jalan ke mall, parkir. Kiri, up, kata tukang parkir ya kan. Terus isi saya di sebelah bilang kayak gini. Dan tukang parkir itu pasti pengen ya punya BMW kayak kita. Terus saya bilang apa? Enggak, belum tentu. Masa sih? Orang dia tiap hari lihat mobil-mobil bagus, bahkan parkirin yang palet kan. Masa dia nggak pengen? Enggak, belum tentu. Saya bilang kan. Yuk kita buktiin, saya bilang. Ya, teman-teman udah pernah ke Tunjungan Plaza? Siapa yang sudah ke Tunjungan Plaza? Siapa yang sudah lebih dari 10 kali ke Tunjungan Plaza? Pernah nggak kepikiran untuk punya Tunjungan Plaza? Padahal Hairul Tanjung, ya, kita tahu sendiri kan, salah satu orang terkaya di dunia, ya, sampai sekarang rumah lamanya masih ada kan di Jakarta, ya, bener-bener dari anak singkong kan, bisa kan? Kenapa dia bisa kita enggak? Salah satunya mungkin, ya itu tadi, doa kita tuh, Tuhan tuh sudah ngasih kehidupan itu kayak all you can eat gitu. Tergantung teman-teman mau ngambilnya apa, ya. Nah kadang kita ini takut. Berdoa aja, ya Allah semoga saya dan istri bisa umroh.
Ya elah berdoa tuh, ya Allah semoga saya, istri, anak-anak, mertua, adik ipar, adik kakak, cucu-cucu dia bisa umroh bareng. Bisa nggak? Bisa, bisa, benar-benar bisa. Ya. Ada yang kasih, apa iya ya bisa ya? Ya nggak apa-apa, itu kayak main pingpong, kayak tadi tuh loh. Ya, kalau teman-teman belum panjang, tangan kanannya, coba lagi, tangan kanan lebih panjang, tangan kanan lebih panjang, tangan kanan lebih panjang, belum panjang, coba lagi. Ya percaya sama saya, tangan kanannya lebih panjang. Ya, ya sebelum kebablasan saya jelasin dulu sama bapak-bapak ya. Itu tadi ilmu tangan kanan lebih panjang, itu berlakunya untuk tangan aja pak. Ya, tidak berlaku untuk yang lain. Kalau yang lain trainingnya beda. Ya. Nah, kebayang maksudnya. Jadi kadang kita tuh sendiri nggak yakin gitu. Ya, next. Ya. Jadi impian tuh harus jelas, terukur gitu ya, tertulis, tertulis teman-teman. Next. Waktu saya tulis di situ saya pengen punya Alphard, pengen punya babysitter. Waktu itu saya belum nikah dan saya nggak tahu mau nikah dengan siapa. Karena waktu itu saya datang ke mall, ada orang sekeluarga turun dari Alphard, anaknya 3, babysitternya 3. Ya. Dan itu sudah terjadi di hidup saya. Ya. Kok bisa? Ya Allah tuh ya baca buku The Secret deh. Ya walaupun tidak semuanya benar, ya, tapi ya itu tadi, ya apa yang kita pikirkan itu akan kita dapetin. Ya bedanya apa? Bedanya yang nulis The Secret, ya itu nggak punya Tuhan. Dia bilang apa yang Anda pikirkan Anda akan dapatkan. Tapi karena kita punya Tuhan, ya kita tambahin apa yang kita pikirkan dengan izin Tuhan, dengan izin Allah akan kita dapat. Ya. If you think you can, ya, dan Tuhan ridho dan Tuhan menyetujui, maka yes, we can. Itu bedanya. Karena kita punya Allah, karena kita punya Tuhan, ya. Nah, terus harus realistik nggak? Ya realistik sih. Cuman kan realistiknya tuh tiap orang beda-beda kan. Menurut teman-teman mungkin nggak teman-teman tahun depan beli rumah 2 miliar? Ada yang bilang mungkin, ada yang bilang enggak gitu. Makanya itu harus dilatih teman-teman. Melatihnya kayak gimana? Melatihnya kayak angkat beban. Itu namanya otot keberlimpahan. Contohnya kayak gini, ya. Saya bilang sama sahabat saya namanya Isma, Mal, tadi gua lihat mobil baru, ya, Mercy CLA, keren gitu kan. Terus dia bilang, nih impian gue, jedek, dia kasih Porsche, berapa nih Mal? Secondnya 0,8 M. Dalam hati saya, 0,8 M, beli mobil. Nah bagi saya saat ini 6,8 M beli mobil itu masih gede bagi saya saat ini. Tapi kita latih, ya. Gimana latihnya? Sederhana. Di dunia ini nggak ada yang mahal, ya. Yang ada duit kita aja yang belum cukup. Buktinya tetap ada kan yang yang beli gitu ya. Hotel di Palembang, di Bandung, Trans Hotel, suite-nya 20 juta semalam. Ih, mahal banget. Ada nggak yang nginep? Full loh. Kalau weekend tuh the Trans itu full. Ya. Kenapa bisa kayak gitu? Ya bukan kita. Ya, itu teman saya Excel jualan keripik, beli beli Lamborghini 8,5 M. Ya. Kalau itu impian dia, ya kenapa enggak? Nah, ini penting kenapa? Ya gimana cara ngelatihnya? Sederhana, teman-teman. Ya, sederhana gini. Teman-teman pernah nggak di sini mall yang mewah yang jualan LV gitu-gitu apa? Tunjukkan ada? Ciputra. Apa? Ciputra ya. Nih, saya sama tim penjual saya nih. Saya bilang, oke, saya terakhir makan di Hanamasa. Ya, Hanamasa kan all you can eat. Tim penjual saya kan jarang-jarang makan sana ya. Syaratnya apa? Syaratnya ke TSM. TSM itu Trans Studio Mall. Oh ya, di sini ada TSM ya? Enggak ya, Makassar ya. Nah, di Trans Studio Mall, saya bilang masuk ke toko-toko lantai 1. Masuk ke toko-toko lantai 1. Terus foto sama barang-barangnya minimal 3. Jadi ke Hugo Boss, ya, pakai jaket kulitnya yang harga 17,5 juta, masuk ruang ganti, gitu ya, oke, terus foto. Nah, datang kemana, cobain ikat pinggangnya gitu ya. Misalnya ke Ekner gitu ya, ikat pinggangnya 7 juta, foto. 3, boleh makan. Ya. Untuk apa?
untuk melatih. Ya. Teman-teman, ibu-ibu pengen nggak punya berlian? Gimana caranya, Bu? Kalau ibu aja nggak tahu berlian itu yang asli atau yang enggak, yang mana? Belum pernah datang ke berlian. Ya. Pengen ganti mobil nggak? Pengen punya rumah nggak? Rumah di sini paling bagus apa? Apa? Salah satu aja. Ciputra. Ya, pernah nggak datengin apa namanya itu? Kantor pemasarannya, nanya, terus bilang yang kosong mana? Yo saya anterin. Yo anterinnya pakai apa? Ya kan? Wih, naik apa aja belum pernah gitu kan? Ya udah naik aja gitu kan? Dilihatin, kalian ini 5 miliar. Wah ini kamarnya 3, nggak ada yang 5 kamarnya. Benar teman-teman, ya itu teman-teman harus coba. Saya punya sahabat guru gitu ya, dia yang punya era Pondok Indah, ya era Pondok Indah. Suami istri dulunya PNS asli, ya Pak Yohanes sama Bu Lisa Kuncoro namanya. Teman-teman searching deh, dia penjual terbaik rumah-rumah di Pondok Indah, ya. 15 tahun yang lalu, ya suaminya itu PNS, ya. Naik motor, naik Vespa, setiap pulang dia berhenti, ya di Pondok Indah terus bilang, "Mah, nanti kita akan punya rumah di situ, doain ya." Setiap balik dia lewat situ, ya. Sekarang dia sudah punya rumah di situ, ya. Kenapa? Apa yang kita inginkan itu narik, ya. Itu tadi, ya semuanya tuh berenergi dan energi itu punya getaran, ya. Saya sendiri, saya, Pak Edi, dan Dedi, itu juga bersyukur, kaget juga. Kenapa saya bisa punya mitra-mitra seperti Bapak Ibu di sini? Apakah kita pernah janjian? Enggak. Kenapa Mbak mau coba madu bima, enggak madu-madu yang lain? Ya. Kenapa Pak Yogi, ya dengan pilihan yang segitu banyak? Ya, kalau teman-teman tahu Pak Yogi itu distributor madu bima di Jawa Timur. Ya, beliau itu punya perusahaan angkutan. Beliau punya ratusan kontainer pendingin, punya puluhan mobil-mobil yang 12 ban itu. Ya. Dia mau bisnis apa aja bisa. Kenapa dia bisnisnya madu bima? Kenapa coba? Itu sama dengan teman-teman nanya, kenapa saya milih istri saya? Kenapa istri saya milih saya? Nggak tahu. Allah Maha pembolak-balik hati, ya. Nggak tahu tiba-tiba, ya. Saya senang sama istri saya dan untungnya istri saya juga ya senang sama saya. Coba kalau enggak, ya nggak bisa. Ya sama, ya. Nah teman-teman datang ke sini, apakah ini kebetulan? Enggak. Bisa nggak teman-teman 5 menit yang lalu sakit perut terus keluar? Bisa. Bisa nggak ketika tadi ke sini naik motor serempetan? Bisa. Bisa nggak sekarang ditelepon diminta balik ada hal yang mendesak? Bisa. Ya, semua itu bisa, ya tergantung Tuhan, ya ngasihnya seperti apa, ya. Nah, next. Nah, dan harus ada waktunya. Ya, kalau teman-teman baca buku sahabat saya, Masiku Santosa, ya, 7 Keajaiban Rezeki, ya. Kalau kita niat baik, udah langsung aja, ya. Gini ya. Jadi saya bukan ulama, ya. Saya bukan ulama. Banyak yang nanya sama saya, ya. Pak Ijab, saya tuh udah lama pengen umroh. Teman-teman, saya sudah umroh 4 kali. Ya doakan segera haji gitu ya. Kan hajinya masih lama. Saya sudah umroh 4 kali dan saya niatin tiap tahun saya mau umroh sama orang tua saya. Karena saya tahu ya suatu saat nanti kita akan berpisah. Entah saya duluan, entah ayah ibu saya duluan. Karena saya ngerasain, saya ajak beliau ke keliling Eropa gitu ya. Saya beliin apa, tapi ketika umroh beliau seneng banget. Ini bagi yang muslim gitu ya. Nah, umroh itu ya itu dibilang panggilan ya. Ya kalau kita nggak mempersiapkan diri, memantaskan diri untuk dipanggil ya gimana? Terus ya tadi saya ngobrol-ngobrol dikit sama Mbak Santi gitu ya. Teman-teman nanti bisa dapat itunya Kiswah gitu ya. Kiswah punya program bisa dana talangan. Jadi teman-teman bayar pertama 320 US atau sekitar 4 juta sekarang. Terus setelah berangkat bayar 137 dolar atau 1,5 juta sama 12 bulan. Terus ada yang namanya sama saya, Mas Ijab, boleh nggak kita kayak gitu Mas Ijab? Ya saya tidak pakarnya ya. Cuman saya aneh aja
Kalau yang nanya kayak gitu, ya, motornya kredit, rumahnya kredit, mobilnya kredit, ya. Untuk motor, untuk rumah, mereka nggak apa-apa kredit, ya. Tapi untuk umroh, ya, mereka mikir. Dan ini kan akadnya juga, ya. Tapi untuk umroh, ya, mereka mikir. Dan ini kan akadnya juga sudah dibuat syariat, ya. Kayak tadi saya bilang kan, wah tapi itu sama aja kredit, beda, akadnya beda. Cuman saya terima nikahnya di KUHP dan bisi dengan mas kawin tersebut tunai, yang tadinya haram jadi halal, yang tadinya zina jadi ibadah. Dan cuma gitu doang, padahal yang dilakukannya sama persis, ya kan? Nah sama. Nah sekarang ada kesempatan, teman, ingat ya, Tuhan itu ngasih kesempatan itu, eh, Tuhan nolong hambanya, ya, dengan hambanya yang lain. Nggak mungkin dong Tuhan itu SMS teman-teman, ya, Mas siapa mas? Mas Rahman. Mas Rahman dari mana? Terus dapat SMS. Mas Rahman, ya, madu bima itu bagus, sudah banyak yang sembuh, dan nanti Mas mudah jualannya, ya. Pas dilihat pengirimnya Tuhan. Nah mungkin, ya, nah mungkin juga ada yang ngetok-ngetok kalau Mas ya, ya. Jadi distributor madu bima dong. Kenapa? Bagus. Oh iya Pak. Bapak siapa? Malaikat Jibril. Sudah. Nggak mungkin, ya kan? Teman-teman bisa hadir di sini, ngebaca broadcastan, memutuskan ke sini, ya. Itu, ya tidak selamat. Nah, sama. Teman-teman dapat nih, ya. Apa teman-teman tahu? Nanti mau ditawarin program umroh? Nggak tahu, ya. Ada yang 4 juta, udah, DP aja. Berangkatnya kapan? Nanti Tuhan yang memampukan, ya. DP aja dulu. Nggak tahu kenapa kayak gitu, ya. Jadi kan saya ngisi tren-tren kayak gini ya. Rumah saya sebelum yang sekarang itu rumahnya biasa aja, rumah lama. Ya. Terus istri saya bilang, yuk kita cari rumah yuk, ya. Cari rumah, saya bilang carinya jangan yang mahal-mahal ya. Saya bilang kayak gitu. Padahal saya ngomongnya hal-hal yang besar kan. Iya. Kalau saya lagi keluar kota kayak gini, istri saya jalan-jalan dan sebagainya. Terus akhirnya istri saya bilang, dah dapet dah, ya. Nih, ya kan, dapat. Berapa harganya? Waktu itu saya beli sekitar 1,9 sama pajak-pajak dan segala macam gitu ya. Waktu itu 5 tahun yang lalu gitu kan. Padahal rumah saya dijual tuh cuma 800 juta. Kemana nyari sisanya? Nggak tahu. Ya. Ternyata orangnya bisa dicicil. Ya. Saya nggak pakai bank, tapi dicicil sama orang yang punya. Ya. Kok bisa? Nggak tahu. Pokoknya jalan dulu deh. Ya. Dapat duit dari mana? Nggak tahu. Dan ya saya kasih tahu ya, saya nggak dibayar loh sama Mbak Santi. Ya, ini saya cuma pengen ngasih contoh bahwa ini loh kalau ada kesempatan, why not? Di sebelah sudah ada tulisan tanah dijual. Ya, nego pun aja nggak mau. Ah itu kan gede. Ya, kenapa nggak nego dulu? Ya, kebayang maksudnya. Ya, bisa nggak kita dapetin tanah tanpa uang? Saya bangun Grand Kalista 2.700 meter, ya, itu harga tanahnya 2,7 M, ya, cuma bayar 400.000, sisanya bayar kalau rumahnya laku, ya. 400.000, 400 juta, ya, karena yang punya mau nikahin anak, anaknya mau masuk kuliah, ya itu dong, ya. Terus duitnya dari mana? Investor, ya. Saya bilang nih ada tanah 2.700, cuma butuh 400 juta, bisa nggak? Bisa, cuma kan kita nggak mau nih, ya. Mbak, ya, ayolah cari artis. Ah, saya tuh nggak ada kenalan artis. Tenang, pasti nanti ada di jalannya. Ya, saya juga nggak tahu tuh kenapa sekarang saya bisa sahabatan sama Ustadz Mansur, sama Iko, sama guru-guru saya dulu. Ya, ada di caranya. Ya, next. Ya, nih kata mustahil ada di kamus, hanya ada di kamus orang yang tidak yakin akan kekuatan Tuhan. Ya, omset adalah efek, jadi jangan mikirin omsetnya. Ya, omset jangan dikejar, semakin dikejar semakin jauh. Ya, lalu gimana? Ya, ini. Fokuslah pada penyebabnya bukan pada efeknya. Ya, fokuslah pada sesuatu yang menghasilkan omset. Ini yang menarik teman-teman. Di sini ada eh,
Steak, warung steak nggak? Warung steak and steak ada ya. Nah itu yang punya sahabat saya namanya Mas Dodi. Kalau teman-teman lihat orang pakai Mercy seri E 1 miliar, keren nggak? Keren ya. Orang yang pakai Mercy 1 miliar, penghasilannya 1 miliar nggak? Penghasilannya 1 miliar nggak sebulan? Di atas atau di bawah? Rata-rata. Di atas atau di bawah? Orang pakai Avanza 150 juta. Rata-rata penghasilannya di atas 150 juta sebulan atau di bawah? Di bawah. Jadi orang yang punya Mercy 1 miliar, penghasilannya rata-rata di atas 1 miliar atau di bawah 1 miliar? Di bawah. Ya. Pertanyaan saya, kalau ketemu orang yang penghasilannya 1 miliar sebulan, itu lebih keren nggak? Lebih keren lagi. Nah, teman-teman bayangin, kalau teman-teman ketemu orang yang dermanya, sedekahnya 1 miliar sebulan. Salah satunya, sahabat saya nih, Mas Jody. Dia punya 80 outlet. Satu outletnya sedekah 500.000 sehari. 500.000 kali 80 berapa? 40 juta sehari. Sebulan berapa? 1,2 M. Kalau teman-teman ketemu beliau di Jogja, ya, kemana-mana beliau di Jogja, beliau punya mobil-mobil mewah pasti, tapi kemana-mana beliau pakainya Honda Jazz dan paling sering pakainya motor. Saya beberapa kali ngeceritain bareng dia, pernah yang paling berkesan bagi saya waktu di Bandung, ya dia habis subuh dia hobi motor, dia naik, istrinya naik pesawat dari Jogja ke Bandung, dia naik motor, terus dia yang jemput istrinya, ya. Karena dia memang hobi. Saya tanya sama dia, Mas, gimana sih Mas bisa punya kayak gini? Dia baru buat itu 2001, ya, di Kaliurang yang pertama 2001. Yang dia buat pertama itu yang rame itu digusur. Akhirnya dia masuk ke dalam lorong. Dia bilang, aduh itu kesel banget begitu yang punyanya nggak mau kontrakin lagi, ya. Buat stick juga di sana. Akhirnya dia dapat agak ke sana tapi masuk lorong. Ya. Tapi yang masuk lorong itu omsetnya berkali-kali lipat sebelumnya. Kenapa bisa kayak gitu? Ya. Ya. Jadi kalau teman-teman nanya ke saya nih ya, Pak Ijab, kenapa bisa? Mas Budiman ini orang gini? Nggak tahu, asli nggak tahu. Ya, yang produksi siapa? Yang produksi lebah. Iya kan? Ya saya nggak tahu kenapa ada orang yang tumor bisa sembuh, ada yang yang haid sakit bisa sembuh, yang mah bertahun-tahun bisa sembuh, yang bronkitis. Wah banyak banget deh kalau teman-teman. Jangankan teman-teman, kitanya aja tuh kadang nggak percaya. Serius, ya. Kenapa bisa kayak gitu? Ya nggak tahu. Kalau teman-teman makan Amanda, ya, teman-teman bilang kayaknya, atau misalnya teman-teman bisnis baju, lihat Rabani, kayaknya masih bagusan produksi saya. Ya iya. Jadi kalau ketemu orang sukses, yang dilihat, yang ditanya bukan gimana caranya sukses, karena caranya sukses gitu-gitu doang. Yang ditanya apa